Hai para penjelajah sejarah, ketemu lagi di video kedua tentang sejarah Renaissance dan kebangkitan Eropa. Pada video pertama kita telah jalan-jalan ke kota Florence, kota lahirnya Renaissance. Selain itu, kalian juga sudah tahu kan apa itu pengertian Renaissance serta bagaimana gelapnya Eropa sebelum datangnya Renaissance. Pada bagian ini kita akan mengetahui faktor apa saja yang mendorong lahirnya Renaissance dan bagaimana Renaissance telah mengubah wajah Eropa. Lahirnya Renaissance tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya gerakan ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Mari kita belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Renaissance muncul dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur di Italia. Italia mengendalikan bagian terbesar dari perdagangan di Mediterania yang terhubung ke pusat-pusat perdagangan utama seperti Konstantinopel dan Alexandria. Di Mediterania, pedagang-pedagang ini memperdagangkan komoditas dari timur ke Eropa. Ramainya aktivitas perdagangan melahirkan elit baru dalam tatanan masyarakat Eropa. Elit baru itu dikenal dengan sebutan kelompok bourgeois. Bourgeois adalah masyarakat kelas menengah yang mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan dan pendidikan. Keluarga Medici dari Florence merupakan salah satu kaum bourgeois yang muncul akibat sistem ekonomi terbuka di pusat-pusat kota dagang. Keluarga Medici tidak hanya berpengaruh dalam ekonomi. Keluarga ini juga menjadi pendukung gagasan Renaissance di Italia. Munculnya banyak kelas menengah baru serta kota-kota dagang yang makmur berhasil mengubah cara pandang terhadap kehidupan di dunia. Perlahan-lahan mereka meyakini bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia. Mereka tidak lagi berpegang pada prinsip hidup memento mori atau ingatlah kematian yang didengungkan selama abad pertengahan, tetapi diganti dengan semboyan carpe diem atau menikmati hidup. Di sisi lain, kota-kota dagang Italia yang semakin kosmopolit melapangkan jalan bagi bertemunya berbagai pemikiran dan filsafat. Orang-orang kelas menengah Eropa sejak akhir abad ke-14 mulai mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif filsafat skolastik. Orientasi dan inspirasi baru itu datang dari kebudayaan Yunani Romawi. Gerakan untuk mempelajari kembali filsafat klasik tercermin dari berdirinya lembaga ilmiah seperti Akademi Plato di Florence dan Collège de France di Paris. Sumber-sumber untuk mempelajari filsafat Yunani dan ilmu pengetahuan lainnya didapatkan dari ilmuwan Muslim. Peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang sains pada saat dinasti Abbasiyah, tepat di saat Eropa masih berada dalam kegelapan. Salah satu ilmuwan Muslim yang punya pengaruh besar di Eropa adalah Ibn Rushd. Ia menulis banyak tafsir terhadap karya-karya Aristoteles yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin dan beredar di Eropa. Selain penafsir filsafat Aristoteles, Ibn Rushd membahas ilmu kedokteran, teori hukum, serta linguistik. Ilmuwan lain yang memiliki peran penting dalam menginspirasi pengetahuan di Eropa adalah Al-Khwarizmi. Ia berjasa mengenalkan matematika, bahkan peletak dasar perkembangan teknologi, terutama teknologi komputer. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam kitab Al-Jabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat.
Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Al-Khwarizmi juga menulis buku tentang sistem bilangan desimal. Dari buku itulah cikal bakal konsep algoritma yang digunakan untuk pemrograman komputer muncul. Selain kedua nama yang disebutkan di awal, ilmuwan muslim yang juga memberi dampak pencerahan Eropa diantaranya adalah Ibnu Haytham dalam bidang optik, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, dan Al-Jazari dalam bidang robotik. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Ottoman memberikan dorongan tidak langsung bagi lahirnya Renaissance. Banyak cendekiawan yang ahli dalam kebudayaan Yunani dan Romawi yang bekerja di perpustakaan-perpustakaan di Konstantinopel menyingkir ke wilayah-wilayah di Eropa sambil membawa banyak buku sastra, hukum, dan seni yang tak ternilai harganya. Filsafat Yunani dan Romawi klasik mengilhami lahirnya aliran humanisme. Dalam humanisme, manusia ditempatkan sebagai makhluk mandiri yang lebih mengedepankan kemampuan alamiah dan pemaksimalan rasionalitas. Para penganut aliran humanisme disebut sebagai kaum humanis. Kaum humanis inilah yang mempelopori lahirnya Renaissance. Sebagai pemimpin Katolik Roma seperti Paus Nikolas V dan Paus Leo ke-10 ikut berkontribusi terhadap gerakan Renaissance. Pada masa kepemimpinan mereka, gereja berupaya mengubah sikap dan penampilan citra teladan yang menarik masyarakat kepada agama. Padahal, nantinya gerakan ini menjadi fondasi tersingkirnya gereja dari panggung politik, bahkan dari keseluruhan ruang publik. Pada tahun 1454, Gutenberg berhasil menciptakan mesin cetak. Penemunya itu sangat membantu mempercepat serta memperluas gagasan-gagasan Renaissance ke seluruh Eropa. Munculnya kota-kota Renaissance yang berani mendobrak tradisi lama telah membawa pengaruh bagi masyarakat Eropa di segala bidang kehidupan. Dalam bidang seni, pengaruh Renaissance dapat terlihat dari bergesernya tema lukisan dan patung yang sebelumnya bersifat sakral menjadi tema yang lebih membumi. Seniman Renaissance diantaranya adalah Michelangelo dan Leonardo da Vinci. Karya Michelangelo menghiasi langit-langit kapel Sistina Vatikan. Sementara Leonardo da Vinci menghasilkan sebuah lukisan yang dikagumi hingga saat ini, Mona Lisa. Dalam bidang ilmu pengetahuan, selain terjadi revolusi pengetahuan astronomis, sistematika, dan metode sains modern pun diawali dari masa Renaissance. Adalah Francis Bacon yang berhasil menyusun secara sistematis prosedur penelitian ilmiah. Bacon menaruh perhatian besar pada metode induksi berdasarkan pada pengamatan empiris. Renaissance juga berperan dalam perkembangan ilmu negara, mulai dari bentuk negara autokratis yang berasal dari pemikiran Niccolo Machiavelli hingga ke negara ideal utopia yang digagas Thomas More. Dalam bidang agama, semangat Renaissance terutama sikap yang lebih memprioritaskan kehidupan dunia menjadi fondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Sekularisme adalah ideologi yang mendorong dipisahkannya pengaruh agama dari ruang publik. Penghapusan dominasi religi di Eropa semakin menguat sejak Martin Luther memulai gerakan reformasi gereja. Dalam perkembangannya, semangat Renaissance juga ikut mempengaruhi pemikiran ekonomi. Memasuki abad ke-15, para pedagang dan raja telah menyadari kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki dan besarnya volume perdagangan global. Pandangan ini disebut merkantilisme. Paham merkantilisme mendorong pedagang dan penjelajah Eropa mencari wilayah baru sebagai sumber aset dan perluasan pasar. Aktivitas tersebut kemudian mendorong kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Ide-ide Renaissance semakin menguat dan memiliki dasar yang kokoh saat memasuki abad ke-17 dan abad ke-18. Pada abad ke-18, masyarakat Eropa sangat kritis terhadap segala sesuatu dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan bernegara. Zaman ini disebut dengan abad pencerahan atau Aufklärung.
Prinsip dan slogan utama abad pencerahan adalah sapere aude, berani berpikir sendiri. Kalimat tersebut berasal dari Immanuel Kant, tokoh penting pada masa abad pencerahan. Gagasan abad pencerahan mencapai puncaknya dalam revolusi Prancis. Melalui revolusi ini, tatanan sosial politik tradisional seperti monarki, keistimewaan bagi kaum bangsawan, kekuasaan politik, dan otoritas agama dihapuskan. Kemudian digantikan oleh tatanan sosial politik yang diilhami ide-ide pencerahan, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Gerakan Renaissance dan abad pencerahan telah membentuk negara dan masyarakat modern di Eropa. Renaissance telah meletakkan dasar bagi pengakuan hak sipil dan demokrasi. Kebebasan berpikir yang lahir dari humanisme melahirkan berbagai ide dan inovasi yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi modern.